Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Miswan di info seputar Gojek. Pasti ada jalan dengan Gojek. Tong 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 tong. Terima kasih kalian sudah klik video ini. Di video kali ini saya akan membagikan pengalaman saya, perjalanan akun saya dari akun gagu akut banget ya, gagu akutnya itu parah banget sampai yang sekarang itu bisa dapat 10 order rata-rata. Udah 2 minggu lumayan itu bisa dapat 10 order. Jadi saya mau kupas tuntas di video ini cara lengkapnya bagaimana, ngebitnya bagaimana. Ini sesuai pengalaman saya, barangkali rekan-rekan membutuhkan dan semoga bermanfaat. Oke. Tapi sebelum saya membagikan video ini, sebelum kalian menyimak video ini, coba kalian cek dulu tombol subscribe-nya. Kalau masih berwarna merah, silakan kalian tekan dulu tombol subscribe-nya supaya kalian gak ketinggalan info-info dari saya berikutnya. Oke, kalau udah, kita mulai aja. Bagaimana caranya supaya akun kita dari gagu akut kembali ke gacor seperti semula. Oke. Sebelum saya ke tips supaya akun kita menjadi gacor, saya akan kasih tahu dulu ya kenapa akun kita itu tiba-tiba jadi gagu. Soalnya kan kita sebelum cari solusi, kita cari tahu dulu penyebabnya apa gitu ya. Oke. Jadi saya sebelumnya cerita dulu ya. Sebenarnya akun saya itu sebelumnya akun normal aja gitu. Jadi pada ya awal bulan puasa kemarin ya, bulan Ramadan, itu kan udah ada corona itu emang orderan itu kan menurun. Tapi akun saya itu masih cenderung normal, masih bisa dapat 10 order. Dan waktu mulai ada program berkat, saya di situ mulai mengejar program berkat. Jadi saya ngebitnya itu nggak full, itu awal mula ya. Gak full, paling cuma setengah hari sampai jam 12-an. Kalau udah dapat berkat, saya akan matikan aplikasi saya. Dan saya biasanya lanjut ke aplikasi sebelah, pinjam punya saudara. Oke. Dan karena itu juga akun saya bisa jadi gagu. Ya, cuman di situ saya nggak menyalahkan poin berkatnya. Masuk akalnya gini ya, kenapa akun saya menjadi gagu karena ngejar poin berkat? Karena gini, saya kan ngejar berkat itu berarti sehari cuman dapat minimal 5 poin, karena waktu itu kan nggak ada goret, cuman gosen sama GoFood, otomatis 5 poin lah ya. Itu paling banyak, bisa jadi 4 kalau misalkan ada orderan yang di atas 200.000. Cuman masalahnya di sini driver masih banyak yang lain yang nggak ngejar poin berkat sampai dia itu bisa di atas 10 order atau 20 order. Otomatis kan di sini ranking saya turun. Nah, di sini penyebabnya otomatis akun saya kalah ranking, ibaratnya gitu ya. Yang kedua, saya di sini pernah libur selama 4 hari berturut-turut, dan minggu berikutnya saya ngebit tapi nggak konsisten. Itu mungkin penyebabnya. Cuman setelah itu juga saya bener-bener down akunnya, sampai yang akhirnya 3 hari itu nggak dapat orderan sama sekali. Dan saya coba hubungin via telepon ya ke call center, katanya karena saya itu nggak konsisten. Oke, saya terima. Oke, mungkin awalnya juga saya nggak terima, soalnya saya ingat saya itu saya selalu konsisten, saya performa di atas 100, bukan di atas ya, maksudnya saya stabil 100% terus. Paling cancel juga kalau misalkan dapat order fiktif. Tapi kan di sini yang dibicarakan oleh pihak kantor itu kata saya nggak masuk, soalnya nggak semua. Tapi setelah saya introspeksi diri, saya dalami lagi, kok kenapa, ternyata saya ketemu penyebabnya gitu, supaya kenapa akun saya itu jadi gagu. Yang pertama, ngebitnya nggak konsisten, pernah libur 4 hari berturut-turut, dan ranking saya kalah sama driver lain. Oke. Nah, sekarang saya mau kasih tahu gimana cara Gojek itu membagikan orderan. Sistem Gojek itu gimana sih membagikannya?
Jadi ini sepengetahuan saya, mungkin teman-teman juga ada yang lebih tahu dari saya, bisa kalian komen di kolom komentar ya, kasih tahu, mungkin kita sharing-sharing ilmu. Jadi pertama itu Gojek memberikan orderan kepada driver yang rajin. Rajin di sini maksudnya konsisten, yang ngebitnya 8 jam minimal, jam ngebitnya sama di waktu itu, dan liburnya juga sama. Nah, itu kita sebut konsisten. Yang kedua, rankingnya di sini lebih baik ya daripada kita. Lebih baik di sini maksudnya orderannya itu tingkat penyelesaiannya lumayan tinggi gitu, lumayan tinggi dibanding driver lain. Yang ketiga, di sini ranking dari rating sendiri itu bagus. Jadi nggak ada yang ngasih bintang 1 atau 2, atau ibaratnya nggak ada yang ngasih bintang jelek gitulah ya. Oke, jadi 3 macam itu ya pembagian itu menurut saya dan menurut pengetahuan saya. Jadi kita ulangi lagi. Yang pertama itu dari konsistensi kita dalam ngebit itu yang pertama. Yang kedua dari tingkat penyelesaian order kita. Yang ketiga dari rating konsumen. Oke, jadi itu ya. Nah, sekarang saya mau menjelaskan bagaimana cara supaya akun kita menjadi gagu. Ini tentunya versi saya ya. Kalian mungkin bisa mengambil referensi dari yang lain, atau bisa ambil juga dari saya, nggak apa-apa. Cuman ini kalau kata saya udah terbukti dan saya sendiri yang membuktikan. Oke. Jadi setelah saya selama 3 hari berturut-turut nggak dapat orderan sama sekali, alias nggak pecah telur. Oke, jadi hari berikutnya saya telepon Gojek supaya saya mendapat penjelasan. Di sini sebetulnya Gojek juga nggak ngasih tahu secara gamblang. Tetap pihak Gojek ngasih taunya akibat pandemi gitu. Cuman karena saya rada maksa, jadi pihak Gojek itu memberitahu alasan-alasannya. Oke. Jadi yang pertama, saya itu ngebit secara konsisten. Konsisten di sini sebetulnya kalau kata saya bukan konsisten sih, lebih meningkatkan jam terbang ngebit kita. Jadi saya itu ngebit dari subuh, saya sudah nyalain aplikasi Gojeknya, sudah nyalain. Meskipun emang nggak dapat orderan ya, dapat itu malam, jam 8 malam. Padahal saya on dari subuh, tapi saya dapatnya itu jam 8 malam, 1 orderan. Itu hari keempat berarti ya, setelah dapat itu yang 3 hari nggak dapat orderan sama sekali. Hari keempatnya saya dapat 1 orderan, dan saya itu nyalain sampai malam. Saya punya prinsip gini, jangan kita nyalain 24 jam tanpa kita ngebuka aplikasi, karena aplikasi di sini bisa tiba-tiba mati. Jadi kalau bisa kita sejam sekali kita lihat, kita tombol on off-nya kita matiin dulu sebentar, terus kita nyalain lagi secara kontinu kayak gitu. Dan itu udah saya lakuin, oke? Jadi saya di sini meningkatkan jam terbang saya, on beat terus sampai bahkan saya jam 2 malam saya juga masih dinyalain. Cuman kalau malam di atas jam 10 malam saya biasanya auto beat-nya itu nggak dinyalain ya. Jadi aplikasi tetap nyala tapi nggak di auto beat. Jadi kalau jam 2 malam dapat orderan yang jauh itu otomatis saya nggak ambil. Kalau dekat masih saya ambil ya. Oke. Tapi waktu itu kebetulan yang masuk ke akun saya itu ordernya deket-deket, jadi saya ambil. Nah, di sini poinnya itu untuk supaya di akun kita ada riwayat ordernya, untuk meningkatkan riwayat. Jadi kan yang pertama itu kan jam terbang, yang kedua kan riwayat dari order ya, tingkat penyelesaian order. Nah, di sini saya meningkatkan penyelesaian order, dan kebetulan rumah saya karena dekat dari resto yang buka 24 jam. Jadi teman-teman mungkin nanti ada yang bercerita ya, Bang, kenapa saya udah 24 jam juga nggak dapet. Mungkin karena ya di dekat rumah kalian nggak ada resto atau nggak ada yang order. Cuman waktu kemarin karena GoRed belum ada, otomatis saya kan bertumbuhnya sama GoSend dan GoFood. Kalau GoSend jam 2 malam itu kayaknya nggak mungkin ya. Jadi saya ngejarnya ke GoFood. Kebetulan rumah saya deket sama resto yang buka 24 jam. Di situ kalau nggak salah ada 2 resto yang buka 24 jam, martabak sama ya makanan biasa gitulah dari hotel, oke? Dan di sini saya suka dapet ya 2 itu, martabak sama makanan yang biasa itu. Kadang saya dapet 3, kadang 2. Nah, di sini
kalau kata saya ini efektif lumayan karena meningkatkan jumlah orderan. Nah setelah itu kan siangnya tetap saya belum dapat orderan. Jadi saya dapat orderan itu sekitar jam 12 malam sampai jam 2. Nah saya tekuni itu selama 3 hari. Terus berikutnya lagi minggu depannya itu saya udah mulai dapat nih, dapat 3, kadang 5, pokoknya maksimal itu 5. Itu minggu berikutnya, dan minggu depannya lagi itu sudah ada peningkatan 5 sampai 7 order. Dan tapi cuman itu kan masih susah banget, delaynya kadang 3 jam, kadang 4 jam, tapi sampai malam, dari subuh sampai malam itu masih bisa dapat 5 orderan. Oke. Itu saya awal-awal kayak gitu kan. Nah setelah itu kan otomatis saya ngerasa akun sudah mulai agak baik. Nah di sini saya udah nggak pakai on beat yang malam itu. Saya on beatnya itu sekarang lebih rutin lagi, dari jam 9 pagi ya, 9 siang atau pagi ya, sampai jam 12. Bukan jam 12, jam 12 itu kemalaman. Sampai jam 9 malam. Dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Nah, di sini saya udah mulai konsisten, udah dapat 5, kadang 7, tapi masih naik turun ya. Masih bisa dapat 5 tapi sampai jam 9 malam. Delaynya masih lama banget ya. Nah, sekarang mungkin jalan antara nggak tahu 3 minggu atau 1 bulan, akun saya udah mulai tembus 10 orderan. Tapi 10-nya itu masih naik turun. Dan baru minggu ini udah stabil. 10 ke atas, kadang 10, kadang 12, kadang 14. Dan nanti saya kasih tunjukin penghasilan saya selama 1 minggu. Nah ini penghasilan saya lihat data dulu ya. Ini penghasilan saya hari Senin itu saya dapat 14 orderan dengan jumlah uang 129.400. Nah ini udah cukup lumayan. Dan hari Selasanya saya dapat 12 orderan, hari Rabu 12 orderan. Ini lumayan. Hari Rabu banyak jarak jauhnya. Hari Kamis ini saya dapat 10 orderan, agak ini sih, ini jarak dekat. Hari Jumat kemarin saya dapat 10 order lagi. Dan hari ini hari Sabtu saya dapat 12 orderan. Cuman hari Sabtu ini saya cuman bentar ya nariknya, ini dari jam ya seperti biasa dari pagi ini sampai duhur. Dari duhur. Soalnya ini hari ini saya ada keperluan yang nggak bisa ditunda. Jadi saya otomatis pulang ya. Jadi saya udah nggak narik lagi, ini saya dapat 12 order. Jadi kesimpulannya yang saya ambil di sini saya sudah cukup lumayan mendingan akun saya ya, mendingan. Udah bisa tembus ini paling banyak 14 order ya, dari 10 sampai 14. Mudah-mudahan minggu depan naik lagi. Ini emang minggu sekarang target saya emang yang penting bisa stabil 10 order lah minimal. Emang target saya segitu sih. Oke, jadi yang pertama saya itu meningkatkan jam terbang saya, lebih sering on beat ya. Terus yang kedua saya meningkatkan riwayat ya, history. Nah, karena ini yang saya terasa banget itu pas mula-mula dibukanya kembali Goret, atau mungkin karena akun saya dulunya Goret kali ya. Jadi waktu itu kan di Bandung itu kan demo supaya Goret itu dibuka, dan setelah dibuka saya bisa dapat 1 order Goret atau 2 setiap hari. Dan sekarang bener aja saya mulai gacor lagi itu pas ini saya narik Goret 1, dan tiba-tiba waktu itu saya dapat emblem Jawara Goret 5000 trip. Dan setelah itu saya langsung insting saya itu, oh berarti saya ini mungkin akun Goret, saya lebih ngejar ke spot Goret. Dan ternyata betul akun saya lebih condong ke Goret. Makanya sekarang saya 90% dapat Goret. Oke, jadi itu ya yang pertama, saya ini ningkatin jam terbang, jam on beatnya. Yang kedua history. Yang ketiga ini cara saya yang paling ampuh sebetulnya, saya minta rating ke konsumen, minta bintang 5. Awal-awal emang
saya sebetulnya jarang banget minta bintang 5, cuman karena terpaksa daripada akun gagu, saya mau nggak mau ya bilang baik-baik ke konsumen, kalau bisa teh minta bintang 5 supaya akun saya lebih baik. Dan ini kalau kata saya udah pakai cara ini hampir 2 tahun. Jadi ketika akun saya gagu, di mana saya dapat penumpang, saya pasti minta rating, dan alhamdulillah lumayan ada peningkatan. Dan ini saya kasih lihat sedikit ya. Ini rating saya di bulan Agustus. Nah, lumayan kan, jadi pengaruhnya kata saya lumayan, karena kembali lagi sistem orderan yang dibagikan kan tadi jam on beat yang konsisten, 2 tingkat persen order, yang ketiga itu ada rating dari konsumen. Oke. Dari beberapa cara itu ya, yang terakhir itu kan gini, saya waktu dapat 0 orderan saya masih nggak konsisten. Saya yang penting on beatnya itu lama, itu aja yang pertama. Yang kedua, pas saya dapat 3 sampai 5 orderan itu saya diem di satu resto supaya emang saya menghemat bensin, karena percuma kalau kita jalan kemana-mana kan kita belum ada histori, bakal kalah terus sama driver yang lain. Tapi setelah saya dapat 7 sampai 10, nah di sini saya ada momentum. Jadi saya berpikir udah saatnya saya ngebolang, dan di saat itu juga saya sudah mulai dapat orderan. Sampai sekarang saya udah gak ngetem, nggak tahu di mana saya ngetemnya. Jadi ngikutin arah aja, di mana aja bisa dapat order, dan nggak tahu kenapa ordernya gore terus. Oke, jadi itu cara saya memulihkan akun. Semoga bermanfaat. Nanti kalau ada pertanyaan bisa kalian komen di bawah ini. Mungkin ada yang kurang dari video ini, kalian bisa komen supaya lebih disempurnakan. Oke, terima kasih udah nonton video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.